Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda, yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Bagus. Lu Zhou merasa bahwa hubungan antara 9 muridnya dan Ji Tiadao menjadi semakin rumit. Saat ini, suara merdu seruling bergema dari aula besar cabang Sekte Nether. Melodinya lembut dan enak didengar. Sepasang mata biru gelap muncul di hutan. Suara seruling semakin lama semakin keras. Tempat itu penuh dengan energi. Binatang-binatang buas di hutan itu perlahan mendekat. Seorang gadis muda yang menguasai musik dan bahasa binatang, seru Yu Zhenghai dengan terkejut. Melodi yang merdu, dipadukan dengan suasana malam yang tenang, memiliki daya tarik tersendiri. Jika seseorang menikmati musik itu sendirian dan mendengarkannya dengan tenang, itu juga akan menjadi hal yang indah. Sayangnya, ketika musik itu menarik perhatian binatang buas, maka hal itu tidak lagi begitu indah. Hewan-hewan buas itu perlahan mendekat. Lu Zhou mengangkat kakinya dan menghentakkannya. Tanah bergetar. Gelombang riak menyebar ke sekitarnya. Para binatang buas itu segera berpencar dan menghilang tanpa jejak. Kau mengirim Hua Chongyang ke mimbar pemujaan surga karena kau ingin gadis kecil ini membantumu menaklukkan provinsi Jing, kan? Tanya Lu Zhou. Yu Zhenghai tahu ini tidak terhormat. Bukan gayanya sebagai pemimpin sekte untuk memanfaatkan seorang gadis kecil yang tidak tahu apa-apa. Namun, mereka yang ingin mencapai hal-hal besar seharusnya tidak terganggu oleh hal-hal sepele. Selalu ada beberapa hal yang perlu diputus. Ya, jawabnya. Saya juga penasaran dengan identitasnya, kata Lu Zhou. Yu Zhenghai merasa sedikit bersalah ketika mengingat Nona Kons pernah mengatakan kepadanya untuk tidak menyerah. Tidak pernah menyerah selalu menjadi prinsip hidupnya. Dia telah mengalami banyak kesulitan sejak masih muda, dan pertumbuhannya penuh dengan pasang surut. Kaum Wuqian bermigrasi karena kekacauan perang dan musnah akibat perang tersebut. Ia menyaksikan kematian saudara-saudaranya dengan mata kepala sendiri, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dijual kepada Loulan oleh pedagang manusia dan diperlakukan sebagai budak. Para bangsawan memperlakukannya seperti mainan dan membunuhnya dengan kejam. Sikap tidak menyerah adalah satu-satunya hal yang membuatnya terus bertahan hingga saat ini. Namun, Yu Zhenghai ingin memanfaatkan Nona Kons. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bersalah? Setengah tahun, aku hanya menginginkan setengah tahun, kata Yu Zhenghai. Apakah kau begitu menentang tuanmu karena dia ingin menggunakanmu untuk mencapai tahap 9 daun? Tanya Lu Zhou lagi. Yu Zhenghai terdiam setelah mendengar pertanyaan itu. Dia sedang berpikir bagaimana menjawabnya. Itu rumit. Banyak detail yang telah hilang ditelan waktu. Dia memikirkannya sejenak. Yu Zhenghai berkata, seorang kultivator Wuqian hanya bisa mati 3 kali seumur hidupnya. Sejujurnya, aku sudah mati 2 kali. Nada suaranya tenang saat mengatakan hal itu. Suasananya begitu tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tatapan Lu Zhou mengikuti cahaya bulan dan tertuju pada Yu Zhenghai. Ia merasa sulit membayangkan bahwa ini adalah murid pertama yang ia terima. Dia samar-samar ingat bahwa Yu Zhenghai bergabung dengan sekte itu dengan cara yang sama. Tak peduli berapa banyak kesulitan yang harus ia alami, ia hanya memiliki satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat. Pertama kali, Loulan, Lu Zhou bingung. Yu Zhenghai mengangguk. Untuk kedua kalinya, Ji Tiadao, Lu Zhou menggunakan nama pemilik aslinya, bukan kakak Ji atau tuannya. Lu Zhou juga ingin mengetahui lebih banyak tentang kematian keduanya. Jelas bahwa Si Wuya telah menyelamatkannya setelah dia meninggal. Begitulah isi surat itu ditulis. Pada awal bulan ketiga tahun ke-154 pemerintahan Yongqing Agung Yan, guruku sedang bermeditasi di atas teratai emas. Beliau kehilangan kendali sejenak dan mulai mengoceh tentang tahap 9 daun. Pada bulan ketiga, adik kedua dan aku sedang berlatih tanding di kolam Phoenix Gunung Surgawi. Guru kami sangat marah dan kami bertiga bertarung. Petik 2. Pertempuran ini berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dari kolam Phoenix di Tianshan, hingga ke utara, menyeberangi sungai awan amarah, menyeberangi gunung anggrek merah. Pada akhirnya, tuanku bertarung 1 lawan 2 dan menang. Ngomong-ngomong soal ini, Yu Zhenghai menghela napas dan berkata, setelah pertempuran, guruku kembali ke paviliun langit jahat. Aku dan adik kedua terluka, dan kami sedang memulihkan diri di sini. Setelah 3 hari bertengkar, adik kedua pergi dengan marah. Sesuatu bergejolak dalam diri Lu Zhou ketika dia mendengar ini. Apa yang dikatakan Yu Zhenghai bukanlah sesuatu yang ada dalam pikirannya.
Berdasarkan perkataan Yu Sangrong dan informasi terkini, tampaknya Jitia Dao memang telah menyegel semua ingatannya tentang tahap 9 daun. Jika demikian, apa yang ditemukan Jitia Dao sehingga membuatnya melakukan ini? Lu Zhou tidak bisa memahami hal ini. Lu Zhou menundukkan pandangannya dan menatap Yu Zhenghai. Mereka tiba-tiba bertengkar. Rasanya tidak realistis jika ketiganya tiba-tiba berkelahi. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Ketika Lu Zhou melihat ekspresi tenang Yu Zhenghai, dia berkata, "Jadi, kau mati karena dia." Ini ada hubungannya, tapi juga tidak ada hubungannya. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir. "Apa maksudmu?" "Saya diserang secara mendadak setelah mengalami luka parah. Tidak perlu diceritakan lagi," kata Yu Zhenghai. "Siapa yang menyergapmu?" Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. "Terima kasih atas perhatian Anda, Senior Lu. Ini urusan saya sendiri, dan saya harus menanganinya sendiri." "Baiklah kalau begitu." Dia tidak bisa memaksa Yu Zhenghai untuk melakukan ini. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Dia mengatakannya dengan sangat santai dan sederhana. Namun, tidak ada yang tahu betapa banyak kesulitan yang ada dalam hal ini. Dengan temperamen dan kepribadian seperti itu, Yu Zhenghai tidak suka mengeluh atau menundukkan kepala kepada orang lain. Sejak kecil, dia selalu seperti ini. Lu Zhou terkejut dengan tindakan Yu Zhenghai hari ini. Apakah ini menunjukkan betapa besarnya keinginannya untuk menguasai dunia? Setelah mempertimbangkannya sejenak, Lu Zhou berbalik dengan tangan di belakang punggungnya dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak langsung menjawabnya. "Senior Lu," Yu Zhenghai bingung. "Meskipun saya berteman lama dengan tuanmu, saya tidak bisa mengambil keputusan untuknya." Yu Zhenghai berdiri dan berkata, "Kalau begitu, saya harus merepotkan Anda untuk menyampaikan pesan, Senior Lu." Begitu selesai berbicara, Lu Zhou langsung berhenti di tempatnya. Dia tidak menoleh. Sebaliknya, dia berkata dengan suara berat, "Ketahuilah tempatmu." Yu Zhenghai tercengang. "Kau hanyalah seorang murid, beraninya kau berbicara kepada gurumu dengan sikap seperti itu? Pesan apa?" Ketika Lu Zhou muncul di tengah medan perang, dia mendongak ke arah bulan. Pada saat itu, seruling berhenti dimainkan. Shen Liangshu muncul dari lubang itu. Di bawah sinar bulan, dia mengangguk dan membungkuk sambil berkata, "Senior Lu, metode Anda sungguh mengejutkan. Sungguh menakjubkan." Lu Zhou melirik pria yang menjilat itu. Shen Liangshu. Shen Liangshu merasa terkejut sekaligus senang. Ia berkata, "Aku tidak menyangka Senior Lu mengenalku. Aku merasa tersanjung." Pada saat yang sama, dia merasa bangga pada dirinya sendiri. Gelar pertama di daftar putih bukan hanya sekadar pamer. Huang Xiji adalah ahli 8 daun. Senior Lu bahkan tidak mengenalnya, namun dia mengenalku. Shen Liangshu tak kuasa menahan rasa bangga saat memikirkan hal ini. "Kamu pergi ke Penglai?" Lu Zhou bertanya. Tidak. Shen Liangshu membungkuk dan berkata, "Saya pergi ke sekte inti yang untuk menemani tetua Huang dan mengantarkan beberapa pil penyelamat." "Pikirkan dengan jernih apa yang harus dan tidak boleh kamu lakukan." "Baik," kata Lu Zhou. Ketika Shen Liangshu mendengar itu, dia merasa kata-kata itu sangat familiar. Dia buru-buru berkata, "Senior Ji yang tua juga mengatakan hal yang sama." "Oh, seandainya saja Senior Ji yang sudah tua itu ramah seperti Senior Lu," kata Shen Liangshu. Di bawah sinar bulan, Huang Xiji, Nona Cons, Si Wuya, dan Hua Chongyang muncul di dekat lubang itu. Lu Zhou memperhatikan sebuah piccolo di tangan Cons. Dia sepertinya menyukainya. Yu Zhenghai juga muncul dari hutan. Di bawah sinar bulan, semua orang menoleh untuk melihat ahli daun 9 itu. Lu Zhou tidak menatapnya. "Mudah didekati." "Benar sekali, Senior Lu." Kau terlihat." Shen Liangshu terkejut saat melihat wajah Lu Zhou. Di bawah cahaya bulan, wajah Lu Zhou tampak buram dan sedikit terdistorsi. Lu Zhou membatalkan sisa durasi kartu perubahan penampilan. Seberkas cahaya redup muncul sesaat. Rambut Lu Zhou berwarna putih, tubuhnya ramping, dan ia memiliki pembawaan seorang senior. Wajahnya yang berwibawa tampak di hadapan semua orang. "Ah!" Shen Liangshu terhuyung mundur. Matanya dipenuhi keterzeng Jing'an. Ji, Senior Ji,